Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Ramdan. Saya dari Universitas Esa Unggul. Saya akan mempresentasikan makalah ilmiah Bahasa Indonesia, pentingnya keterampilan membaca dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Berikut bab 1 pendahuluannya, latar belakang masalah. Membaca sebagai bagian pembelajaran bahasa. Meskipun dewasa ini ada puluhan teknik pengajaran bahasa dilontarkan dan dikenalkan oleh pakar pendidikan dan pengajaran bahasa, tampaknya elemen dasar pendidikan bahasa secara tradisional tetap tidak dapat dibuang begitu saja. Elemen dasar seperti mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan seringkali juga menerjemahkan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dalam teknik pengajaran bahasa yang mana saja. Salah satu aspek elemen dasar kegiatan pembelajaran bahasa, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan membaca, yaitu aspek mekanis kegiatan dan kemampuan membaca. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keterampilan membaca? Yang kedua, apa saja yang terdapat dalam efektivitas membaca? Yang ketiga, apa saja masalah yang terdapat dalam membaca? Yang keempat, bagaimana pandangan yang salah dalam membaca? Yang kelima, apa tujuan dari membaca? Berikut tujuan penelitiannya. Yang pertama, ingin mengetahui maksud dari keterampilan membaca. Yang kedua, dapat mengetahui efektivitas membaca. Yang ketiga, mengetahui masalah yang terdapat dalam membaca. Yang keempat, mengetahui pandangan yang salah dalam membaca. Dan yang kelima, mengetahui tujuan membaca. Ya, berikut manfaat penelitiannya. Dalam rangka pembuatan makalah ini, saya selaku penyusun makalah bermaksud agar para pembaca ataupun mahasiswa dan mahasiswi yang lainnya dapat mengetahui bahwa kegiatan membaca itu sangatlah penting dan bermanfaat bagi diri kita dan untuk memperluas wawasan kita serta mengkaji lebih dalam kemampuan kita dalam aspek membaca. Berikut bab 2-nya pembahasan. Yang pertama, pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, keterampilan membaca juga dapat dikatakan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan, dan bukan kemampuan yang bersifat instingtif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, proses membaca yang dilakukan oleh seorang dewasa atau dapat membaca merupakan usaha mengolah dan menghasilkan sesuatu melalui penggunaan modal tertentu. Dan yang kedua, efektivitas membaca. Efektivitas membaca adalah peningkatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap pembaca yang efektif dan kritis. Tahu tentang apa yang diperlu digalinya dari bahan bacaan secara cepat tanpa mengabaikan yang kurang penting serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Selanjutnya, masalah umum dalam membaca, yaitu ada 4. Yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca. Yang kedua, minimnya pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, kurangnya minat baca. Dan yang keempat, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Berikutnya, pandangan yang salah dalam membaca. Di antaranya ada 3 faktor. Yang pertama, pandangan yang menganggap bahwa membaca hanya merupakan kegiatan reseptif. Yang kedua, membaca hanya sebagai proses mengingat. Dan yang ketiga, membaca hanya bila perlu saja. Yaitu salah satu faktor yang salah ya dalam membaca. Dan yang berikutnya, tujuan membaca.
Membaca memiliki tujuan utama yaitu mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Makna artinya erat sekali berhubungan dengan maksud atau tujuan atau intensif kita dalam membaca. Selain itu, membaca bertujuan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segala hal dan membuat belajar lebih mudah. Tujuannya adalah untuk mengerti dan memahami isi pesan yang terkandung dalam suatu bacaan seefisien mungkin, serta untuk mencari informasi. Di antaranya, yang pertama, kognitif dan intelektual, yakni yang digunakan seseorang untuk menambah keilmiahannya sendiri. Yang kedua, referensial dan faktual, yakni yang dimaksud dengan seorang mengetahui fakta-fakta yang nyata di dunia ini. Yang ketiga, afektif dan emosional, yakni digunakan seorang untuk mencari kenikmatan dalam membaca. Berikut bab 3, yaitu penutup. A. Simpulan. Dari makalah yang kami buat, kami dapat menyimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instinktif atau naluri yang dibawa sejak lahir. B. Saran. Demi kelancaran dan kesempurnaan pembuatan makalah ini, kami mohon kepada para pembaca untuk memberikan saran dan kritiknya yang membangun. Karena kami sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kurangnya atau kesalahan dan khilafnya. Terima kasih.